memasuki buku tematik tema 4G ya. Kalau kemarin kita sudah melalui ya pilihan harian tematik tema F. Sekarang ya PH sudah selesai tema F-nya. Sekarang kita lanjut ke buku tema 4G. Indahnya keragaman di negeriku. Sekarang buka bukunya halaman 2 ya, tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, di subtema 1 ya ini. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, menuliskan informasi baru berdasarkan teks ya. Nah, bagaimana teacher caranya? Caranya itu yang pertama, kita membaca keseluruhan teks ya, membaca lalu menemukan hal-hal penting dari awal sampai akhir ya. Bila perlu kalian baca berulang-ulang ya. Lalu yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca. Nah, kira-kira hal penting apa yang terdapat dalam teks tersebut? Dalam teks ini kalian tulis poin-poinnya saja, hal pentingnya saja ya, kalian tulis. Lalu menyimpulkan isi teks yang dibaca. Nah, setelah kalian baca teks dari awal sampai akhir, kalian simpulkan ya. Kalian simpulkan isi dari teks tersebut. Jangan kalian salin ulang seluruhnya, simpulkan saja ya. Oke, selanjutnya membuat laporan tentang informasi penting yang didapatkan dari teks yang dibaca. Nah, setelah kalian telah melakukan 3 cara terakhir itu kalian menulis ya, membuat laporan tentang informasi yang penting. Nah, informasi penting apa yang terdapat dalam teks tersebut? Kalian tulis ya, bisa supaya kalian bisa dengan mudahnya membuat laporan dari teks tersebut ya. Oke, selanjutnya menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, ya, kalau tidak salah kita sudah pernah belajar gaya di mata pelajaran tematik sebelumnya ya. Oke, teacher akan sedikit mengulang supaya kalian dapat mengingat kembali tentang macam-macam gaya ya. Oke, gaya itu adalah gerakan dorongan ya, gerakan dorongan atau tarikan, itu yang dinamakan dengan gaya. Nah, adapun macam-macam gaya itu ya, macam-macam gaya, ada gaya gesek, ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, dan gaya listrik ya. Nah, teacher, apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan akibat
bergesekan di lantai. Nah, itu dinamakan dengan gaya gesek ya. Nah, benda apa teacher? Terserah. Apa itu lemari pakaian, apa itu meja, apa itu kursi. Kalau kita dorong ya, otomatis gaya bergesek antara dua permukaan yang saling bersentuhan ya. Oke, lalu gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat gambar. Di sini ada gambar magnet ya. Magnet dapat menarik ya. Gaya magnet ini menyebabkan paku dapat tertarik oleh magnet. Nah, misalkan ini magnet, ini paku. Nah, kalau didekatkan itu akan tertarik ya. Jadi paku tersebut menyentuh magnet ya, tempel di magnet. Oke, selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya teacher seperti apa? Nah, kalau di sini ya contohnya yaitu ketika bola kasti dilempar lalu jatuh ke permukaan bumi ya, misalkan contoh lain, misalkan buah pohon kelapa ya jatuh ke pusat bumi. Nah, itu yang merupakan contoh dari gaya gravitasi ya. Oke, selanjutnya gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot hewan ataupun otot manusia ya. Nah, contoh gaya otot ya, ketika kita sedang membawa sesuatu ya, kita menggunakan otot ya. Misalkan teacher sekarang sedang memegang buku. Teacher itu kan bukunya ringan, tidak perlu memakai gaya otot. Memakai gaya otot, nah, walaupun seringan apapun benda tersebut, kita menggunakan gaya otot karena kita menahan ya. Misalkan kita lagi dari berbelanja ke warung atau ke pasar ya, kita membawa sangke asoy. Nah, sangke asoy itu kita menggunakan gaya otot supaya bisa menahan dari bawaan kita tersebut ya. Nah, ini contoh lain. Ini contoh dari gaya otot. Kalau tadi teacher mencontohkan gaya otot pada manusia, tetapi gaya otot pada hewan itu juga banyak ya contoh dan fungsinya. Misalkan, nah di sini ada seekor sapi ya, seekor sapi sedang menarik gerobak, dan gerobak itu dinaiki oleh manusia ya. Nah, sapi ini menggunakan gaya otot supaya bisa menarik gerobak dan manusia tersebut ya. Nah, jadi gaya otot sapi contohnya kalian lihat gambaran di halaman 5 ya. Dia menarik gerobak dan manusia tersebut dengan menggunakan gaya otot pada hewan sapi tersebut ya. Oke, selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik itu gaya ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, misalkan mistar ya. Mistar kalau kita gosok ke rambut kita, lalu di kertas disobek-sobek kecil-kecil ya, kita taruh ya di permukaan suatu, misalkan di atas meja atau di atas buku, kita gesek mistar tersebut. Nah, kita dekatkan, itu akan menarik yang potongan kertas tadi ke mistar, akan menempel ke potongan kertas tadi ke mistar tersebut. Nah, itu karena adanya muatan pada benda yang bermuatan listrik ya. Oke, selanjutnya halaman 8 ya. Di pembelajaran 2 menjelaskan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui ya, banyak manfaatnya gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanpa gaya otot kita tidak bisa melakukan sesuatu. Misalkan kalian anak pelajar itu pasti ada yang dinamakan mata pelajaran PJOK. Nah, mata pelajaran PJOK itu ya, itu banyak gerakannya ya. Kadang push up ya,
banyak dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh manfaatnya dalam kalian sebagai siswa ya. Adapun contoh lain gaya otot dalam ibu-ibu rumah tangga misalkan ya. Nah, ibu-ibu rumah tangga itu harus mentalnya harus siap ya, harus siap, harus selalu bisa, apalagi kalau ibu rumah tangga tersebut udah mempunyai anak ya, sudah mempunyai anak, dia berberes rumah, menyuci, nyapu, mengepel, memasak, itu merupakan semuanya itu memakai gaya otot ya, gaya otot. Misalkan mencuci baju. Nah, mencuci baju oke, kalau pakai mesin pengering, tapi walaupun memakai mesin pengering mencuci baju lalu dijemur. Nah, dijemur itu juga ibu-ibu rumah tangga tersebut membutuhkan gaya otot, yaitu gaya otot tangan ya, menjemurkan pakaiannya ya. Nah, kalau tidak ada mesin cuci, otomatis memakai tangan. Nah, memakai tangan itu memerlukan kekuatan yang ekstra ya. Memakai otot apa itu? Yaitu memakai otot tangan kalau sedang mencuci baju ya. Nah, sudah itu diperas. Nah, memeras pakaian itu tidaklah gampang ya, membutuhkan tenaga, apalagi memeras pakaian misalkan sepan lepis. Aduh, itu merasnya susah itu ya, harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, itu manfaat dari gaya otot ya. Adapun menggendong anak. Nah, menggendong anak itu juga menggunakan gaya otot ya. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalkan pada 17 Agustus. Nah, pada 17 Agustus nanti ya, masih lama, ini masih bulan Februari ya, sedangkan 17 Agustus nanti bulan Agustus ya. Nah, misal itu kan banyak perlombaan ya, perlombaan yang harus diikuti oleh kita semua ya, dari kalangan anak-anak ke kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, itu mengikuti berbagai macam perlombaan. Nah, salah satunya yaitu lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang itu menggunakan gaya otot tangan dan kaki ya. Kenapa dikatakan menggunakan gaya otot tangan dan kaki? Karena ya, namanya juga tarik tambang, itu sistem tarik menarik dan sistem harus menahan ya. Kaki ditahan, tangan menarik. Nah, itu memakai gaya otot. Jadi banyak sekali manfaatnya gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ya, kita belajar SBDP tentang menyanyikan lagu ya dengan tempo yang tepat. Nah, ini belajar tentang tempo ya. Tentang tempo ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, apa itu tempo ya? Tempo itu ya, tanda tempo. Tanda tempo itu berfungsi untuk mengatur cepat lambatnya suatu lagu ya. Nah, jadi itulah fungsi dari tempo, mengatur cepat lambatnya suatu lagu ya. Adapun ya, panjang dan pendeknya nada lagu dengan ketukan tertentu disebut irama. Nah, jadi ya, kalian boleh menyanyikan lagu Anak Kambing Saya sesuai tempo yang tepat ya. Anak Kambing Saya lagu yang santai ya, dengan ceria. Mana di mana anak kambing saya, ya, anak kambing tuan ada di mana-mana. Itu santai ya. Nah, lagu anak-anak, ini lagu anak-anak. Boleh juga dinyanyikan oleh orang dewasa ya. Jadi boleh kalian berlatih di rumah menyanyikan lagu daerah Anak Kambing Saya ini dengan nada tempo yang tepat ya. Oke, sekarang selanjutnya ya, menceritakan informasi baru dalam teks ya. Nah, kalau tadi menuliskan ya, sekarang menceritakan. Nah, menceritakan, kalian baca teks tersebut. Nah, baca teks tersebut dari awal sampai akhir secara berulang-ulang ya. Kalian baca terus ya. Kurang sekali baca, kalian baca lagi. Kurang baca 2 kali, kalian baca lagi yang ketiga kali ya. Lalu kalian dapat informasi yang terdapat dalam teks ya. Nah, setelah kalian